Saya Hakim R. Hari ini kita bertemu seorang filsuf dari Zhuangzi kuno yang pemikirannya sangat berbeda dan menantang cara kita memahami realitas itu sendiri. Zhuangzi, salah satu pendiri Taoisme yang terkenal dengan pertanyaan paling mengejutkan dalam sejarah filsafat. Bagaimana kita tahu kita sedang terbangun, bukan sedang bermimpi? Tiba di taman yang tenang. Saya tiba di sebuah taman yang sangat damai dengan kolam air yang jernih dan seorang lelaki tua sedang duduk di bawah pohon, tampak sangat tenang, hampir seperti sedang tertidur. "Apakah kamu Zhuangzi?" tanya saya. Dia membuka mata perlahan. Mungkin saya Zhuangzi yang sedang terbangun, atau mungkin saya adalah kupu-kupu yang sedang bermimpi menjadi Zhuangzi. Bagaimana kamu bisa memastikan mana yang benar? Saya bingung dengan jawabannya. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu apakah kamu sedang terbangun atau bermimpi? Tentang mimpi kupu-kupu yang terkenal. Ceritakan tentang mimpi kupu-kupu yang sangat terkenal itu, kata saya. Zhuangzi tersenyum. Suatu malam saya bermimpi menjadi seekor kupu-kupu terbang bebas, merasakan angin di sayap saya, menikmati setiap momen tanpa beban pikiran tentang identitas atau tujuan hidup. Lalu apa yang terjadi? Saya terbangun dan menyadari bahwa saya adalah Zhuangzi. Tapi kemudian pikiran ini muncul dalam diri saya, bagaimana saya bisa benar-benar tahu bahwa sekarang saya, sebagai manusia, bukan sebenarnya kupu-kupu yang sedang bermimpi menjadi manusia bernama Zhuangzi? Saya merenung dalam. Itu pertanyaan yang sangat membingungkan. Justru itu yang ingin saya tunjukkan. Batas antara realitas dan mimpi, antara apa yang kita anggap pasti dan apa yang sebenarnya hanya persepsi, jauh lebih tipis dari yang kita kira. Tentang relativitas perspektif. Apa pelajaran yang ingin kamu sampaikan melalui paradoks ini? Tanya saya. Zhuangzi menjelaskan dengan tenang. Banyak hal yang kita anggap pasti dan absolut dalam hidup, sebenarnya sangat bergantung pada perspektif kita. Apa yang besar bagi seekor semut, mungkin sangat kecil bagi manusia. Apa yang lama bagi manusia, mungkin sangat singkat bagi alam semesta. Bagaimana ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ketika kamu sangat yakin tentang sesuatu, tentang apa yang benar atau salah, tentang apa yang penting atau tidak penting, ingatlah bahwa keyakinan itu mungkin hanya benar dari perspektifmu sendiri, dan mungkin sangat berbeda dari perspektif lain yang sama validnya. Saya bertanya, apakah ini berarti tidak ada kebenaran sama sekali? Bukan berarti tidak ada kebenaran, tapi kebenaran seringkali lebih kompleks dan multidimensi dari yang kita pikirkan. Terutama ketika menyangkut pengalaman subjektif dan makna hidup. Tentang mengikuti aliran alami kehidupan. Bagaimana kamu menjalani hidup dengan ketidakpastian seperti ini? Tanya saya, sangat ingin tahu. Saya belajar untuk mengikuti aliran alami kehidupan, seperti air yang mengalir mengikuti bentuk sungainya tanpa memaksakan diri melawan arus, tapi juga tidak pasif sepenuhnya, melainkan menyesuaikan diri dengan kebijaksanaan. Tapi bukankah ini bisa membuat kita kehilangan tujuan dan arah dalam hidup? Justru sebaliknya. Ketika kita berhenti memaksakan kontrol berlebihan atas setiap aspek kehidupan dan mulai mempercayai kebijaksanaan alami dari setiap situasi, kita sering menemukan jalan yang lebih harmonis dan bermakna dibandingkan ketika kita terus melawan arus dengan kecemasan dan kontrol berlebihan. Pesan terakhir, sebelum saya kembali, Zhuangzi memberikan pesan terakhir yang sangat mendalam. Hakim R, bawa pesan ini ke duniamu. Jangan terlalu yakin dengan keyakinanmu sendiri tentang apa yang nyata, apa yang penting, dan apa yang pasti. Bagaimana ini membantu seseorang menghadapi kehidupan dengan lebih baik? Ketika kamu menyadari bahwa banyak hal yang kamu anggap pasti sebenarnya hanya persepsi yang bisa berubah, kamu menjadi lebih fleksibel, lebih terbuka, dan lebih damai dengan ketidakpastian hidup. Kamu berhenti terlalu keras melawan perubahan dan mulai mengalir bersama kehidupan dengan lebih bijaksana. Bagaimana dengan pertanyaan tentang mimpi dan realitas tadi? Apakah itu benar-benar penting? Zhuangzi tersenyum dengan bijak. Mungkin pertanyaan itu sendiri tidak terlalu penting untuk dijawab secara pasti. Yang lebih penting adalah apakah kamu menjalani hidupmu, baik dalam mimpi atau realitas, dengan penuh kesadaran dan makna. Kembali ke dunia nyata, saya terbangun di kamar saya di Medan. Dan untuk sesaat, saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah pertemuan dengan Zhuangzi ini benar-benar terjadi dalam bentuk mimpi? Atau ada sesuatu yang lebih nyata dari sekadar mimpi biasa? Tapi kemudian saya menyadari, seperti yang Zhuangzi katakan, pertanyaan itu mungkin tidak terlalu penting. Yang penting adalah pelajaran yang saya bawa dari pertemuan ini, untuk lebih fleksibel, lebih terbuka,
dan lebih damai dengan ketidakpastian dalam perjalanan channel ini dan hidup saya secara keseluruhan. Pesan untuk penonton Zhuangzi mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan sejati seringkali datang dari kemampuan untuk melepaskan kepastian yang berlebihan dan menerima bahwa realitas mungkin lebih kompleks dan multidimensi dari yang kita pikirkan. Satu pertanyaan sebelum selesai. Satu keyakinan yang kamu pegang sangat kuat tentang dirimu sendiri atau hidupmu yang mungkin bisa dilihat dari perspektif yang sama sekali berbeda. Apa itu? Tulis di komentar. Dan pertimbangkan untuk melihat keyakinan tersebut dari sudut pandang yang baru. Share video ini kepada siapapun yang kamu rasa terlalu kaku dengan keyakinan mereka sendiri tentang realitas dan kebenaran. Jangan lupa like dan subscribe. This is Hakim Air dari Cina kuno. Salam hikmah. Bukan sekadar hidup, tapi hidup dengan makna.